Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu ke-5 kuliah perumahan dan permukiman kelas B. Minggu ini kita akan mendengarkan paparan tentang kebijakan dalam perumahan dan permukiman di Indonesia, dan kita juga akan mendengarkan sajian ulasan studi kasus tentang kebijakan perumahan dan permukiman. Lalu kita lanjutkan dengan sesi diskusi seperti sebagaimana kita lakukan pada minggu-minggu sebelumnya. Sebelum kelompok yang akan presentasi bisa share layar mereka, saya akan stop share dulu. Bagi yang belum sempat menandai presensinya, tolong ingatkan saya untuk menampilkan QR code-nya sekali lagi. Pada kelompok yang akan presentasi, waktu dan layar saya persilahkan. Permisi Pak, izin saya screen Pak. Oke. Baik, selamat siang pada teman-teman kelas Berkim dan kepada Pak Prananda. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai kebijakan dan strategi pengadaan perumahan. Next. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ainan, kemudian ada Nazal, saya sendiri, ada Harits, dan ada Diva. Next. Kemudian untuk outline pembahasannya kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perkembangan kebijakan perumahan berbasis permintaan dan pengadaan. Yang kedua ada kebijakan dan strategis pengadaan lahan untuk penyediaan perumahan. Yang ketiga ada kebijakan dan strategi penyediaan rumah berdasarkan tipologi dan aktor pembangunan. Kemudian yang keempat ada studi kasus mengenai kebijakan dan strategi pengadaan perumahan. Next. Nah, untuk yang pertama ini perkembangan kebijakan perumahan berbasis permintaan dan pengadaan. Next. Nah, pada bagian pertama ini, kelompok kami pertamanya mengenai sejarah kebijakan perumahan. Untuk periodenya sendiri, kelompok kami pertama mengambil pada awal periode 2004 sampai 2007. Nah, pada periode ini terjadi pembentukan lembaga Kementerian Perumahan Rakyat tersendiri. Dan ini dipimpin oleh Yusuf Asyari yang berlaku sebagai menteri untuk periode 2004 sampai 2009 dan menetapkan kebijakan perumahan swadaya ini menjadi prioritas. Kemudian ada 3 program yang ditetapkan pada kebijakan perumahan swadaya tersebut, yaitu program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, kemudian program pembiayaan rumah swadaya atau PRS, kemudian yang ketiga ada program kemitraan perumahan swadaya. Next. Nah, juga pada tahun periode ini terbit Permen PU nomor 5 pada tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi yang berisi 4 inti. Yang pertama yaitu ketentuan administratif, yang kedua ketentuan tata bangunan, yang ketiga ketentuan keandalan bangunan, dan yang keempat ketentuan biaya bangunan. Nah, kemudian terbitnya Permen PU ini dibarengi dengan lahirnya program 1000 tower rumah susun sederhana. Nah, program pemerintah ini dijalankan dengan target selama 5 tahun dari tahun 2007 sampai 2011. Ini bekerja sama dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya dijadikan target, yaitu untuk kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Next. Nah, kemudian yang kedua yaitu periode 2008 sampai 2011. Pada periode ini terbit Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional nomor sekian tentang Hari Perumahan Nasional yang menyatakan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional. Nah, jadi baru pada tahun
2008 ini baru ditentukan bahwa tanggal 25 Agustus ini adalah Hari Perumahan Nasional. Nah, dipilihnya Hari Perumahan Nasional pada tanggal 25 Agustus ini berawal dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dilakukan pada tahun 25 sampai 30 Agustus tahun 1950 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta yang saat itu berlaku sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pada Kongres tahun 1950 itu, Bung Hatta ini menyampaikan bahwa cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan hal mustahil bagi Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu diselenggarakan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II. Bisa di back slide-nya. Nah, kemudian yang kedua yaitu diselenggarakan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II. Nah, kongres ini salah satunya membahas mengenai rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan terpenuhinya tempat tinggal layak bagi semua penduduk Indonesia sebagai hak asasi. Kemudian pada periode ini juga lahir bantuan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Bagi yang belum tahu, FLPP ini merupakan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, dengan rincian yang berhak menerima KPR ini yaitu masyarakat yang memiliki gaji tidak lebih dari 7 juta untuk rumah sejahtera susun dan tidak memiliki gaji lebih dari 4 juta untuk rumah sejahtera tapak. Nah, kemudian pada periode ini juga terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Juga terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Nah, terbitnya undang-undang ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat dan aman di seluruh wilayah Indonesia. Next. Kemudian pada periode tahun 2013 sampai 2016 ini terjadi penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau seperti yang kita kenal sekarang yaitu Kementerian PUPR. Nah, ini berdasarkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang saat itu Eko Prasojo ini mengatakan bahwa penggabungan dua kementerian ini sudah melalui kajian yang mendalam. Penggabungan antara kedua kementerian tersebut menurutnya terjadi agar sinergi antara kedua bidang ini efektif untuk mengatasi pembangunan di Indonesia. Kemudian pada periode ini juga ada pencanangan mengenai program Sejuta Rumah oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, program Sejuta Rumah merupakan salah satu program strategis nasional pemerintahan guna memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat. Nah, program ini diperlukan untuk mengejar kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia. Nah, berbeda dengan FLPP sebelumnya, yang merupakan program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program Sejuta Rumah ini selain berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga berlaku untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, mulai dilaksanakan pada tahun 2015, dan terakhir tercatat hingga akhir tahun 2021, total capaian program Sejuta Rumah ini adalah sebesar 6,850 juta. Nah, baik, lanjut dari yang dijelasin Nazal tadi tuh kalau ditarik lebih jauh lagi, kita bisa lihat gimana periode pembangunan perumahan itu dibagi jadi 3. Jadi yang pertama ada Post-Colonial National Building, itu pada tahun 1940 sampai 1970. Nah, di mana waktu periode ini terjadi mulai pembentukan negara yang teratur, dan pembentukan aparatur pemerintahan, di mana di sini pemerintahan itu bersifat sentralistik. Dan pada periode ini juga perlu untuk memperkuat beberapa separatis yang telah pecah dari kolonial, sehingga waktu periode ini tuh terjadi pembangunan yang besar atau yang massal. Nah, lalu selanjutnya periode kedua itu periode of dissolution with the above paradigm itu pada tahun 1970 sampai 1990. Nah, di mana di sini tuh adanya penekanan pada bidang ekonomi, sehingga waktu ini pembangunan itu lebih memperhatikan perumahan permukiman dalam aspek ekonominya. Nah, namun di sisi lain tuh kondisi masyarakat pada periode ini juga
kondisi masyarakat miskin semakin terdesak, lalu bantuan dari pemerintah itu juga sedikit, dan juga dipengaruhi oleh banyaknya meningkatnya urbanisasi di mana orang desa itu pada berbondong-bondong menuju ke kota. Sehingga pada periode ini tuh terjadi tidak imbangnya kondisi pembangunan di desa dan di kota. Nah, selanjutnya ada periode the emerge of the new development paradigm itu pada tahun 1990 sampai sekarang, di mana munculnya pemikiran-pemikiran baru mengenai pembangunan. Nah, pada perumahan pada masa revolusi industri ini terjadi beberapa perubahan seperti beralihnya lapangan pekerjaan dari pertanian ke sektor industri, di mana hal ini mengakibatkan interaksi hubungan desa dengan kota itu semakin goyah dan munculnya berbagai mekanisasi pembangunan yang tidak imbang. Lalu pada masa ini juga revolusi industri itu kan dibangun di kota, tapi kota sendiri itu sebenarnya nggak semua siap untuk pembangunan industri ini. Nah, bisa di lanjut, udah bahas tentang perkembangan sejarah tadi. Di sini aku mau jelasin kebijakan secara permintaan, di mana kebijakan secara permintaan itu adalah kebijakan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah. Kayak contohnya tuh pemberian uang muka pembelian rumah oleh pemerintah kepada PNS atau pegawai negeri sipil yang akan membeli rumah itu dengan cara dicicil. Nah, di dalam kebijakan dari sisi permintaan ini tuh aku contohin ada 2 kebijakan publik yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Yaitu yang pertama ada rent sertifikat atau sertifikat sewa rumah, itu di mana penduduk ini kayak dikasih semacam sertifikat yang gunanya itu untuk menyewa rumah selama periode tertentu dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, penerima sertifikat ini tuh ya dapat memilih rumah yang akan dihuninya. Dan kalau kayak nilai sertifikatnya nggak cukup buat bayar sewanya, bisa kayak ditambahin dari uangnya sendiri. Nah, kalau kayak di Indonesia sendiri kan baru kayak surat perjanjian sewa rumah yang di mana udah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dengan peruntukan yang bersifat sementara, yaitu hak sewa bangunan yang tercantum juga pada pasal 44 ayat 1 UU PA yang memungkinkan orang atau lembaga hukum itu menyewa tanah atau rumah milik orang lain untuk keperluan bangunan atau keperluan lainnya dan membayar uang sewa rumah itu kepada pemiliknya dan melakukan perjanjian sebelumnya. Jadi masih belum kayak yang dijelasin ini. Dan yang kedua ada housing voucher, di mana housing voucher atau voucher perumahan itu merupakan voucher yang dapat digunakan untuk penyewaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, negara yang pernah menerapin housing voucher ini contohnya itu di Amerika, di mana dalam penerapannya itu masyarakat yang terlibat sebagai penyewa atau partisipan itu membayar biaya sewa yang nggak lebih dari 30% dari pemasukan bulanannya. Nah, unit yang akan disewakan itu udah melalui pemeriksaan atau persetujuan dari lembaga perumahan dan jumlah harga sewa itu harus lebih rendah dari harga pasarnya yang ditentukan oleh Housing and Urban Development atau HUD. Nah, di sini masyarakat yang berpartisipasi kan berarti tadi ada 2 ya, ada penyewa dan tuan rumah, di mana penyewa itu yang bertanggung jawab buat nemuin unit perumahan yang sesuai dengan pilihan dan di mana pemiliknya atau tuan tanahnya itu setuju untuk disewakan di bawah naungan program tersebut, program housing voucher. Dan kalau kedudukan pemerintahan di sini tuh cuma sebagai penyedia subsidi sewa, sehingga penyewa itu hanya membayar selisih dari harga sewa tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya adaptasi dari penerapan housing voucher ini kayak bisa dirancang kayak mekanisme kartu BPJS Kesehatan, di mana masyarakat itu bisa membayar uang iuran gitu rutin tiap bulan dengan nominal tertentu, sehingga itu dapat digunakan untuk membayar sewa rumah gitu. Tapi kayak masih perlu pengembangan mekanisme pelaksanaan lebih lanjut gitu. Soalnya masih harus dipikirin gimana menentukan jenis voucher kayak gimana untuk menyesuaikan kondisi perumahan sendiri di Indonesia, termasuk
jumlah surplus dan backlog rumahnya, kondisi kelembagaan, pasar perumahannya, dan regulasi yang ada. Bisa di lanjut, ada kebijakan pembangunan perumahan di Indonesia. Nah, kebijakan pembangunan sendiri adalah garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini penetapan kebijakan pembangunan itu udah berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah seperti UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ya tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan pasal 76 yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Nah, contoh dari beberapa kebijakan pembangunan yang udah ada di Indonesia, yang pertama itu RT RW kota atau kabupaten yang meliputi arahan lokasi perumahan dan intensitas bangunan. Lalu ada pengadaan perumahan yang meliputi pembangunan perumahan baru dan kawasan siap bangun atau KSB. Lalu selanjutnya ada perbaikan lingkungan perumahan yang meliputi perbaikan kampung, subsidi bahan bangunan teknis, dan yang terakhir ada penyediaan prasarana dasar yang meliputi konsolidasi tanah dan land readjustment. Bisa di next. Nah, untuk tujuan kebijakan sendiri di sini ada untuk mengurangi jarak antara jumlah rumah dengan kebutuhan rumah, lalu untuk memfokuskan penyediaan rumah bagi kelompok menengah ke bawah, dan untuk mendorong perkembangan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat untuk mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, dan tidak menyimpang dari keterbatasan lingkungan itu sendiri. Next. Nah, lanjut pada outline yang kedua akan membahas mengenai kebijakan dan strategi pengadaan lahan untuk penyediaan perumahan. Next. Nah, sebelum ke kebijakan dan strateginya, di sini ada karakteristik pembangunan perumahan dan sarana prasarana dasar perkotaan, di mana kalau kayak terpenuhi semua tuh bisa mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan, di mana karakteristik yang pertama itu ada inklusif dan partisipatif, yang dimana pembangunan perumahan itu kayak harus melibatkan, mengikut sertakan, dan menyediakan layanan dasar bagi semua golongan masyarakat, termasuk golongan rentan. Di mana golongan rentan itu sendiri seperti penghuni kawasan kumuh, lalu perempuan dan anak, manula, dan serta penyandang disabilitas. Karakteristik yang kedua yaitu mudah diakses dan terjangkau, di mana dalam pengadaan perumahan dan permukiman di sini akses itu merupakan kemampuan masyarakat dalam memilih rumah, sedangkan keterjangkauan adalah kemampuan masyarakat dalam memperoleh atau membeli rumah yang layak sesuai dengan standar. Nah, kedua tersebut tentunya sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan permukiman ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar setiap warga negara itu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga ada terpadu, yaitu memiliki keterikatan atau satu kesatuan, saling melengkapi dan tidak bertentangan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan. Yang terakhir ada aman, nyaman, dan berketahanan, di mana artinya itu nyaman dihuni, terbebas dari bahaya dan kriminalitas, memiliki daya tahan dari berbagai risiko atau bencana, dan menjamin kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Bisa di next. Ini masuk ke kebijakan dan strategi nasionalnya. Yang pertama itu mengacu ke Renstra atau Rencana Strategis tahun 2020 sampai 2024, di mana ada kebijakan yang pertama itu mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program sejuta rumah. Lalu yang kedua ada menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat program sejuta rumah. Dan yang ketiga ada mempercepat penyediaan rumah layak huni
melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif. Next. Kebijakan yang pertama itu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, yaitu yang ada 4 di sini strateginya. Yang pertama yaitu pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR, ASN, dan untuk mendukung pengembangan fungsi perkotaan. Yang kedua yaitu pembangunan rumah khusus, terutama bagi masyarakat yang udah terdampak bencana, dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di mana masyarakat di daerah perbatasan negara tertinggi atau terluar, serta kelompok sasaran yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada dukungan pengembangan perumahan swadaya milik MBR, dan strategi yang terakhir itu bantuan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR. Next. Untuk kebijakan yang kedua ini di sini ada 8 strategi. Jadi yang pertama ada pemanfaatan tanah BMN, BMD, BUMN atau BUMD, serta pemanfaatan land banking untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR. Lalu ada peningkatan kolaborasi pemerintah, Pemda, dunia usaha, masyarakat, dan stakeholder lain dalam penyediaan perumahan. Lalu ada pendampingan Pemda untuk percepatan implementasi kebijakan, kemudahan perizinan pembangunan perumahan, dan penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta perumusan kebijakan dan strategi nasional jangka panjang bidang perumahan. Next. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu ada penguatan implementasi standar kelayakan bangunan rumah, lalu pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lalu ada peningkatan kompetensi dan profesionalisme stakeholder bidang perumahan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan, serta perlindungan konsumen dan pengembangan perumahan. Next. Nah, untuk kebijakan yang terakhir, yang ketiga itu ada 6 strategi, yaitu yang pertama, dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang, lalu dukungan pengintegrasian hunian vertikal perkotaan bagi MBR dengan simbol transportasi umum atau TOD, lalu dukungan pengembangan sistem rumah umum atau public housing melalui perumusan regulasi, di mana pembentukan kelembagaan perumahan nasional dan daerah ini pengintegrasiannya dengan sistem rumah sewa atau rental housing, terutama di 6 wilayah metropolitan prioritas. Lalu yang keempat ada pengoptimalan potensi masyarakat serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, itu seperti kredit mikro perumahan dan skema kredit lainnya untuk mendukung pengembangan perumahan swadaya bagi MBR. Lalu yang kelima ada pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi, dan yang terakhir ada pengembangan klinik perumahan di berbagai daerah. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva, bisa dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Akan saya lanjutkan, yaitu kebijakan dan strategi nasional yang kedua, yaitu mengacu pada RPJMN periode 2020 sampai 2024. Suaranya agak dibesarin ya, Diva, nggak kedengeran sama sekali dia. Halo, Pak, udah terdengar? Nah, untuk RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Pada RPJMN 2020 sampai 2024 ditargetkan mampu meningkatkan rasio rumah tangga yang menempati hunian layak secara nasional dari awalnya 54,1% pada tahun 2018 menjadi 70% pada tahun 2024. Untuk dapat mencapai target tersebut dibentuk strategi-strategi yang terbagi menjadi 3 strategi, yaitu yang pertama demand side atau permintaan, kemudian ada supply side atau sisi pasokan,
dan enabling environment atau sisi penciptaan lingkungan yang mendukung. Nah, yang pertama untuk strategi RPJMN pada demand side ada 4 strategi, yaitu yang pertama pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti TASPEN dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, ada reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Yang ketiga, perluasan fasilitas pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan yang tidak tetap, dan membangun rumah secara swadaya. Yang keempat, ada pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. Bisa di next. Nah, untuk strategi pada supply side ada 5 strategi, yaitu yang pertama peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. Yang kedua, pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun perkotaan. Yang ketiga, peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Yang keempat, ada pemanfaatan tanah milik negara atau BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Yang kelima, ada pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN atau BUMD dalam penyediaan perumahan. Nah, ini tuh seperti Perumnas, terus ada PT SMF atau Sarana Multigria Finansial, dan BTN atau Bank Tabungan Negara. Bisa di next. Nah, untuk yang ketiga, pada enabling environment side, strategi yang ada pada RPJMN, yaitu yang pertama pembangunan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertahanan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. Yang ketiga, ada peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. Yang keempat, ada pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan. Yang kelima, ada pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah. Nah, selain itu, untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan, terutama di perkotaan, RPJMN juga mengamanatkan pelaksanaan proyek prioritas, yaitu rumah susun perkotaan. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pengadaan lahan. Nah, pengadaan lahan sendiri merupakan proses pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau individu-individu, oleh negara, dan individu-individu atau kelompok masyarakat lainnya. Perolehan tanah digunakan untuk kepentingan publik yang dilakukan oleh sektor publik dan sektor privat atau swasta. Tujuan dari pengadaan lahan sendiri untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah agar sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu, juga untuk menjamin keadilan dalam mengalokasikan biaya bagi kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Bisa di next. Nah, kebijakan dan strategi pengadaan lahan yang akan dibahas antara lain ada land sharing, land consolidation, land readjustment, land pooling, dan land bank. Bisa di next. Nah, yang pertama ada land sharing atau pembagian tanah, yaitu konsep penataan permukiman di mana terjadi kesepakatan antara pemilik lahan dan penghuni lahan tersebut. Dalam kesepakatannya, pemilik lahan mendapatkan lokasi lahan paling strategis dan penghuni lahan lainnya diizinkan untuk membangun rumahnya di bagian lain dari lahan tersebut. Nah, proses pembagian ini bisa terjadi dengan kondisi yang pertama, lahan dimiliki oleh satu orang atau instansi. Yang kedua, lahan yang dulunya dalam keadaan kosong dihuni secara liar oleh sekelompok orang. Yang ketiga, lahan akan digunakan kembali oleh pemilik dengan konsekuensi membagi lahan menjadi dua. Yang keempat, keputusan bersama atau atas persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kelima, masyarakat mau berperan aktif dalam proses tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri, land sharing ini belum terdapat kebijakan yang mengatur, dan juga dari kelompok kami belum menemukan sumber yang menjelaskan bahwa konsep land sharing ini sudah pernah diterapkan di Indonesia. Bisa di next.
Nah, berikut ini adalah contoh dari penerapan land sharing yang berhasil diterapkan di Thailand. Nah, nama proyeknya adalah Manangkasila Proyek. Jadi Manangkasila ini berada di wilayah administratif Bangkok, yang mana pada tahun 970 tercatat ada 485 keluarga yang tinggal dengan 224 rumah yang tidak teratur, yang dibangun dari kayu, bambu, atau barang-barang bekas, atau bisa disebut permukiman yang kumuh. Nah, permukiman ini berdiri di lahan milik pemerintah, namun pada tahun 1978 pemerintah melelang tanah ini dan dimenangkan oleh perusahaan swasta, yaitu Seng Utai Development Company. Kemudian perusahaan swasta ini menawarkan ganti rugi kepada penghuni Manangkasila, yaitu sebesar 800 baht per meter persegi. Tapi hanya ada beberapa keluarga yang mengambil, dan kebanyakan dari penghuni Manangkasila ini masih menetap di lahan tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1982 konsep land sharing ini dibentuk dan disetujui oleh masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Hingga akhirnya membuahkan hasil di mana akhirnya dibangun rumah sederhana di lahan seluas 0,67 hektar atau sebesar 40% dari total luas lahan, yaitu 1,7 hektar. Lalu untuk sisanya yaitu sebesar 1,03 hektar atau 60%-nya dimiliki oleh perusahaan Seng Utai Development Company. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada land consolidation. Menurut peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 1991, konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, konsolidasi tanah ini bisa dibilang suatu model pembangunan pertanahan yang mengatur semua bentuk tanah yang semulanya tidak teratur dalam bentuk, luas, atau tata letak melalui penggeseran letak, penggabungan, pemecahan, pertukaran penataan letak, penghapusan, atau pengubahan, serta disempurnakan dengan nantinya adanya pembangunan fasilitas umum seperti jalan, saluran, jalur hijau, dan sebagainya. Sehingga nantinya menghasilkan pola penguasaan dan rencana penggunaan tanah yang lebih baik. Nah, untuk prinsip dari land consolidation sendiri ada 8, yaitu yang pertama membangun tanpa menggusur. Yang kedua, kegiatan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah. Yang keempat, penyediaan tanah melalui STUP atau sumbangan tanah untuk pembangunan. Yang kelima, pembangunan dibiayai melalui TPBP atau tanah pengganti biaya pelaksanaan. Yang keenam, ada transparansi. Yang ketujuh, keadilan. Dan kedelapan, kepastian hak atas tanah dengan lingkungan yang tertata. Bisa di next. Nah, di sini dijelaskan mengenai mekanisme konsolidasi tanah yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan yang mana terkait dengan lokasi dan kesepakatan. Jadi ada pemilihan lokasi, kemudian bimbingan masyarakat, penjajakan kesepakatan, penetapan lokasi, hingga identifikasi subjek dan objek. Kemudian ada tahap perencanaan, yaitu pengukuran dan pemetaan keliling, pengukuran dan pemetaan rincian, pengukuran topografi dan pemetaan penggunaan tanah, penyusunan rencana blok desain, penyusunan desain konsolidasi tanah dan perhitungan luas, sampai musyawarah rencana kafling baru. Kemudian ada legalisasi tahap awal, yakni memperkuat aspek hukum atas pelepasan tanah yang terdiri atas pelepasan hak tanah, penegasan tanah sebagai objek konsolidasi tanah, hingga realokasi atau pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapangan. Kemudian ada implementasi, yaitu pembentukan badan jalan dan sarana, dan penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Hingga akhirnya legalisasi tahap akhir, yaitu tanah yang sudah dikonsolidasi dalam bentuk penerbitan sertifikat. Bisa di next. Oh ya, untuk di Indonesia sendiri, kebijakan land consolidation ini sudah ada pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN nomor 12 tahun 2019 tentang konsolidasi tanah. Selain itu, konsolidasi tanah juga masuk dalam strategi pengadaan perumahan dalam
RPJMN 2020 sampai 2024, yaitu peremajaan kota dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Nah, untuk implementasinya sendiri di Indonesia sudah ada, salah satunya itu di Desa Sinduadi, Kecamatan Melati, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sleman nomor 99 tahun 1989 tentang rencana pelaksanaan penataan rumah perkotaan. Nah, berikut ini bisa dilihat ilustrasi dari mekanisme konsolidasi tanah. Jadi bisa dilihat pada gambar yang kiri atas, misalkan ada tanah dari Tuan A yang belum ditata, kemudian setelah dilakukan pengaturan dan pengukuran, terdapat bagian tanah yang disumbangkan atau sebagai STUP atau sumbangan tanah untuk pembangunan yang digunakan untuk pembangunan sarana seperti jalan, taman, atau fasilitas umum lainnya. Nah, STUP ini bisa dilihat di gambar yang bagian sebelah kanan itu. Nah, kemudian setelah nanti STUP ini dijadikan pembangunan untuk prasarana seperti kayak jalan, taman, atau fasilitas umum lainnya, itu nanti menjadi di gambar yang sebelah kiri bawah. Bisa di next. Yang selanjutnya ada land readjustment, yaitu teknik di mana sekelompok pemilik lahan yang ada di perkotaan digabungkan dalam satu kemitraan untuk perencanaan terpadu. Pelayanan dan pembagian tanah dilakukan dengan membagi seluruh biaya dan keuntungan antara pemilik tanah. Nah, konsep dari land readjustment ini sebenarnya hampir sama konsepnya dengan land consolidation. Perbedaan antara land consolidation dengan land readjustment sendiri itu penggunaan istilah yang memang berbeda-beda di setiap negara dan mekanismenya yang masing-masing juga berbeda. Nah, di Indonesia sendiri itu menggunakan istilah land consolidation daripada land readjustment. Nah, menurut Direktorat Jenderal Tata Ruang, perbedaan antara konsolidasi lahan dengan land readjustment adalah pada konsolidasi lahan, akses diatur, tetapi untuk ruang lingkungannya kurang tertata. Sedangkan pada land readjustment mengatur keduanya, sehingga daerah yang terkena land readjustment ini menjadi lebih tertata dan disesuaikan dengan akses yang baru. Bisa di next. Selanjutnya ada land pooling, yaitu merupakan metode di mana kepemilikan tanah yang tersebar dan tidak beraturan nantinya dikumpulkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur utama lainnya, dengan kemudian dibagi lagi menjadi plot-plot yang baru. Nah, proses terjadinya land pooling adalah yang pertama, bidang tanah di suatu daerah dikumpulkan bersama, yang kedua, persentase masing-masing bidang tanah yang dihitung untuk menentukan kontribusi untuk area dan jalan umum. Yang ketiga, persentase tergantung pada tujuan pengembangan, ukuran area, subjek, dan keperluan publik yang diperlukan. Yang keempat, kepentingan publik dan pribadi berada di bawah undang-undang. Bisa di next. Nah, berikut ini mekanisme dari land pooling yang mana mengkelompokkan atau mengumpulkan bangunan yang tidak beraturan untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sebagainya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada land bank atau bank tanah yang dalam konteks sektor publik yaitu sebagai suatu strategi dari pemerintah untuk menangani pembaruan kota, melestarikan ruang terbuka, dan menstabilkan nilai tanah milik pada area tertentu. Secara teknis, bank tanah adalah praktik pembelian atau pengambil alihan lahan dengan maksud dikembangkan atau dimatangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di kemudian hari. Nah, pola pikir dari pembentukan bank tanah adalah yang pertama disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 33. Yang kedua, orientasi pelayanan masyarakat dan non-profit. Yang ketiga, prinsip sustainable dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, mempunyai kompetensi sebagai land banking. Yang kelima, setup cost yang relatif efisien. Yang keenam, kecepatan implementasi kebijakan. Bisa di next. Nah, berikut ini adalah mekanisme dari land bank atau bank tanah. Kalau menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan adanya bank tanah ini dibutuhkan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah karena bank tanah ini bisa mempercepat pelaksanaan land consolidation. Karena jika tidak ada bank tanah, umumnya masyarakat akan menolak untuk secara sukarela menyerahkan sebagian tanahnya dan dapat akhirnya menghambat proses land consolidation. Bisa di next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Diva, Nazil, dan juga Ainan. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke subbab pembahasan yang ketiga, yaitu kebijakan dan strategi penyediaan rumah berdasarkan tipologi dan aktor pembangunan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, ini ada sedikit pengantar ya. Jadi kalau mengacu dari RPJPN atau Rencana Jangka Panjang pada tahun 2005 sampai tahun 2025 ini, RPJPN itu dibagi menjadi 4 fase, di mana kalau tahun sekarang 2022 itu masuk di fase yang keempat atau RPJPN 4, di mana fokus yang lebih diprioritaskan di sini itu adalah percepatan pembangunan di segala bidang, terutama di salah satunya di sektor perumahan. Bisa dilihat di kejelasannya di atas itu ada mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan yang kompetitif. Kemudian dari kelompok kami mengambil acuan dari pembahasan ini berdasarkan Renstra di PNP tahun 2020 sampai tahun 2024, di mana kalau di Renstra di PNP tahun 2020 sampai tahun 2024 ini ada poin-poin juga yang istilahnya difokuskan dari pemerintah sendiri, terutama untuk MBR atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi dari pemerintah sendiri itu bertujuan atau memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak, terutama bagi MBR atau kelompok MBR. Nah, jadi hunian yang layak itu seperti apa sih sebenarnya? Atau bisa dilihat dari apa gitu? Jadi di sini ada indikator ya, ada indikator yang kami ambil itu dari SDGs atau parameter Sustainable Development Goals, di mana indikator atau kriteria dari hunian yang layak itu ada 4. Yang pertama itu ada kecukupan luas bangunan. Jadi untuk hunian yang layak itu minimal itu memiliki luas bangunan paling enggak itu 7,2 meter persegi per kapita penghuni. Jadi apabila dalam prosesnya itu ada renovasi hunian yang layak, itu salah satunya juga untuk memperlebar agar nantinya hunian yang layak itu bisa mendapatkan ukuran yang standar dari indikator itu sendiri, yaitu 7,2 meter persegi. Kemudian yang kedua itu adalah ketahanan konstruksi, di mana yang kita tahu salah satu faktor mempengaruhi atau yang menjadi indikator dari hunian yang layak itu adalah kondisi dari bangunan itu sendiri atau ketahanan konstruksinya. Jadi dari Renstra sendiri ini untuk mendapatkan pemenuhan dari hunian yang layak itu salah satunya itu juga untuk memperbaiki atau merenovasi dari ketahanan konstruksinya agar nantinya dipastikan untuk memenuhi dari upaya keselamatan bangunan dan kesehatannya. Kemudian yang ketiga itu dari akses air minumnya. Jadi diharapkan di salah satu kriteria yang berpengaruh bagi indikator hunian yang layak itu salah satunya adalah akses air minum yang layak dan juga terjangkau yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian penghuni. Kemudian yang terakhir adalah akses sanitasi yang layak. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kebijakan dan strategi penyediaan rumah. Yang pertama itu adalah berdasarkan tipologi atau tipe-tipenya. Nah, di sini dari kelompok kami sifatnya lebih kayak mereview kembali ya, karena dari kelompok yang sebelumnya dari aspek kelembagaan itu sudah dibahas bahkan lebih detail ya mungkin. Itu ada kurang lebih ada 4. Yang pertama itu adalah pembangunan rumah susun. Nah, seperti yang sudah dijelasin oleh kelompok sebelumnya, kalau pembangunan rumah susun itu berupa gedung atau bangunan yang berbentuk vertikal atau hunian bertingkat yang dilaksanakan atau menggunakan itu dana APBN dan atau dana kerja pada badan usaha atau KPBU. Kemudian bangunan rumah susun ini dibangun pada lahan milik penerima bantuan yang selanjutnya menjadi aset penerima bantuan yang dikelola untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kalau dari Renstra tahun 2020 sampai tahun 2024 itu ada 6 kota metropolitan itu yang menjadi fokus utama dari pembangunan rumah susun sendiri, karena itu merupakan rencana prioritas di RPJMN, yaitu tentang pembangunan rumah susun perkotaan 1 juta, di mana 6 kota metropolitan itu ada Mebidangro, ini singkatan-singkatannya, ada Mebidangro, ada Jabodetabek, ada Bandung Raya, ada Kedung Sepur, terus ada Gerbang Kertosusila yang sekarang kita tinggal di Surabaya ini, dan juga ada
Maminasata. Kemudian yang kedua itu pembangunan rumah khusus. Nah, pembangunan rumah khusus ini lebih ditujuin untuk memenuhi rumah-rumah yang terkena bencana alam atau kebutuhan rumah-rumah khusus seperti selain bencana alam nasional itu juga sebagai pemenuhan hunian kelompok-kelompok sosial tertentu. Jadi diharapkan dengan pembangunan rumah khusus ini dapat menyediakan hunian-hunian biasanya hunian-hunian berupa itu hunian-hunian yang bersifat dadakan karena sebuah insiden atau kecelakaan atau bahkan faktor X yang tidak direncanakan seperti itu. Jadi diperlukan adanya pembangunan rumah khusus. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dukungan pengembangan rumah swadaya yang seperti sudah dijelasin oleh kelompok sebelumnya. Kalau rumah swadaya itu kan lebih sifatnya itu mandiri ya, jadi dikerjakan oleh kelompok atau masyarakat tertentu, tetapi tetap diberikan bantuan dari pemerintah, baik dari bantuan insentif atau dari monitoring dari pengembangan rumah swadaya itu sendiri. Kemudian terakhir itu ada bantuan PSU atau prasarana, sarana, dan mobilitas, di mana tujuan dari pemberian bantuan PSU ini agar nantinya kompleks dari hunian-hunian yang disediakan oleh pemerintah maupun pengembang itu dapat sesuai dengan hunian yang layak, sesuai yang sudah saya jelasin di awal tadi, sesuai dari Renstra dan juga RPJPN. Kemudian next. Nah, karena kita masih berada di fase keempat atau dari segi istilahnya adalah fase proses belum hasil, di sini ada upaya-upaya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Jadi ada upaya, target, pelaksana, dan pelaksana. Yang pertama itu ada upaya itu adalah pembangunan rumah susun, di mana targetnya itu adalah 51,340 unit. Itu dilaksanain oleh Direktorat Rumah Susun. Kemudian yang perlu di-highlight untuk upaya-upaya ini itu ada yang berbeda. Jadi ada pembangunan untuk rumah swadaya itu dibedakan menjadi 3. Jadi ada bantuan stimulan perumahan swadaya, terus ada bantuan perumahan swadaya usaha, dan juga klinik rumah swadaya. Kalau gampangannya, kalau bantuan stimulan perumahan swadaya itu berupa bantuan dana insentif untuk merenovasi atau juga sebagai upaya untuk memenuhi hunian yang layak. Sedangkan untuk bantuan perumahan swadaya usaha ini lebih ditujuin kepada masyarakat atau kelompok MBR itu yang mau mendirikan usaha, tetapi juga sekaligus sebagai tempat hunian. Nah, untuk yang ketiga itu kalau klinik rumah swadaya itu lebih seperti kayak bantuan urgen yang lebih simpel atau sederhana terkait klinik-klinik yang bersifat istilahnya harus ada untuk sebagai mungkin bisa sebagai rujukan atau juga dari kliniknya itu sendiri memberikan rekomendasi yang nantinya bakal dibawa kemana seperti itu. Jadi bentuk dari klinik rumah swadaya ini bisa seperti layanan loket layanan yang ada di OPD perumahan dan juga OPD pelayanan perizinan terpadu dan juga kantor kecamatan seperti itu. Nah, untuk targetnya bisa dilihat di sini ada berapa unit per upaya-upaya itu, dari pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan sampai bantuan PSU untuk MBR. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu jika dilihat dari segi aktor pembangunan atau yang subjek yang bertanggung jawab gitulah, atau tokoh yang bertanggung jawab gitu. Jadi ada 3 kurang lebih secara gambaran garis besar, itu ada dari pemerintah, ada dari non pemerintah, dan juga masyarakat. Dan ini kami mengambilnya dari salah satu program unggulan di Indonesia, itu adalah program 1 juta rumah, di mana kalau dari upaya atau kebijakan dan strategi yang disediain oleh pemerintah sendiri itu ada 3 secara gambaran garis besar. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat dan daerah itu memberikan bantuan penyediaan perumahan untuk masyarakat melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Jadi pemerintah itu tentu saja bisa sebagai supplier, bisa sebagai pemberian dana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu juga pemerintah itu memberikan bantuan atau subsidi pembiayaan perumahan kepada masyarakat dan para pengembang. Nah, kenapa kok ada para pengembang? Jadi di kebijakan dan strategi penyediaan perumahan ini nggak bisa berdiri sendiri, terutama dalam halnya pembangunan perumahannya. Jadi tentu saja pemerintah itu harus memiliki hubungan yang erat atau hubungan yang baik dari para pengembang atau para investor dan juga
mungkin dari sektor non pemerintah seperti BUMN dan lain sebagainya, agar nantinya itu bisa berkontribusi dari pembangunan perumahan atau rumah subsidi melalui kredit kepemilikan rumah atau KPR, dan juga dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, dan juga subsidi selisih suku bunga atau SSB. Kemudian juga terdapat memberikan akses air minum yang layak seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yang merupakan 4 indikator itu, agar nantinya dapat mencukupi kebutuhan harian penghuni. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dari kebijakan dan strategi penyediaan rumah yang diberikan oleh pemerintah itu adalah intervensi pemerintah dalam hal kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi para pengembang. Jadi terutama karena sudah ada hubungannya erat dari para pengembang, pemerintah itu juga harus bisa memberikan istilahnya perizinan yang mudah. Jadi nggak berbelit-belit, nggak dibikin sedemikian serupa yang terlalu istilahnya merepotkan bagi para pengembang, yang nantinya bakal berakibat buruk apabila nanti dari pengembang itu sudah kerepotan gitu dari hal segi perizinannya saja. Jadi dari pemerintah ini memberikan intervensi atau istilahnya perlakuan khusus gitu loh kepada para pengembang, terutama dari hal perizinan. Kemudian yang kedua itu dari non pemerintah. Nah, dari non pemerintah itu kurang lebih sama ya kayak dari pemerintah, cuman di sini sifatnya itu nggak wajib, tapi lebih kayak bisa sukarela, bisa kayak kerjasama dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu kemudahan dalam penyediaan rumah atau supplier. Nah, ini kan sudah jelas ya, seperti yang kita ketahui kan kalau dari sekarang itu kan banyak perumahan-perumahan yang dibangun itu dari para pengembang, dari para supplier, dari para non pemerintah, dari para BUMN dan sebagainya, yang hal tersebut itu juga secara nggak langsung itu terasa gitu loh dalam hal strategi penyediaan rumah. Karena selain mempercepat dari program yang disediakan program perumahan yang disediakan oleh pemerintah, tapi juga sekaligus bisa memberikan pasar yang bisa dikategorikan sesuai dengan target-targetnya itu oleh para supplier gitu. Kemudian yang kedua itu kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Nah, ini kan karena eranya sudah digital, era 4.0, di mana pembayaran itu sudah sangat mudah. Jadi kan kalau misalkan kita lihat iklan-iklan kayak banner dan lain sebagainya itu kan banyak gitu kayak transaksi pembayarannya bisa lewat apa gitu, bisa lewat ini, itu, dan lain sebagainya. Terus juga bisa melalui cicilan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran yang disediain atau diberikan oleh sektor non pemerintah. Kemudian yang ketiga itu adalah membantu pengembangan suatu kawasan. Nah, ini kan juga merupakan dampak dari secara langsung yang terasa, karena apabila mereka memberikan supplier atau penyediaan rumah, otomatis juga akan mengembangkan suatu kawasan tersebut menjadi lebih baik atau bisa terkontrol sesuai dengan arahan tata ruang yang berlaku, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kelompok masyarakat, atau ya bisa kita rasakan karena kita merupakan kelompok yang ketiga ini, masyarakat melakukan pembangunan secara mandiri. Ini seperti rumah swadaya tadi ya, konteksnya itu sama kayak gitulah. Jadi dari strategi yang disediakan oleh pemerintah atau dari kebijakan di Renstra itu, masyarakat itu bisa membangun atau melakukan pembangunan secara mandiri melalui dari program rumah swadaya tadi. Jadi bisa mendapatkan dana insentif dan lain sebagainya. Kemudian menjadi pelaku dan target pemberian rumah swadaya, dan yang ketiga itu memberikan wadah koordinasi bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Karena kan kalau kita sebagai stakeholder ingin memberikan bantuan berupa rumah swadaya itu kan pasti butuh yang namanya ada timbal balik dari diskusi lah, agar nantinya pembangunan rumah swadaya itu juga bisa diterima oleh masyarakat gitu, sesuai dengan budaya dan atau mungkin dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian next. Nah, kita sudah masuk ke bab studi kasus. Di sini studi kasusnya itu mengenai kebijakan dan strategi pengadaan perumahannya. Nah, kalau dari kemarin diawali dari dalam negeri, mungkin kita bisa menyajikan dari luar negeri dulu. Nah, di sini ada implementasi budaya lokal penduduk sebagai strategi penyediaan hunian vertikal di negeri Sakura. Nah, pasti sudah pada tahu semua ya, negeri Sakura itu negeri apa dan di mana. Itu adalah merupakan negara Jepang, di mana salah satu kotanya menjadi salah satu julukan kota yang nggak pernah tidur. Jadi kota Tokyo itu hampir nggak pernah tidur karena setiap harinya 24 jam itu bakal ada aktivitas yang berlaku. Nah, jadi bagaimana sih studi kasus dan apa sih menariknya dari yang akan kita bahas? Mungkin next. Nah, namanya adalah Danshi Housing. Kalau misalkan
kita samain sama Indonesia itu sama aja kayak rumah susun lah. Cuman ini bahasanya bagi masyarakat lokal di Jepang tuh menyebutnya danshi atau hunian susun yang berkelompok kayak gitu. Jadi latar belakangnya sebelum kita masuk itu ini merupakan salah satu solusi yang populer pada era setelah Perang Dunia Kedua ya. Jadi kan waktu setelah Perang Kedua Dunia kan Jepang kalah itu karena kedua kotanya kan dibom. Nah, otomatis terjadi gapnya sangat besar, terutama bagi hunian-hunian yang tadinya ada kemudian kan hilang karena terkena bom dan lain sebagainya. Dan itu kan perlu istilahnya perlu pembangunan atau penyediaan rumah yang sangat-sangat banyak dengan waktu yang bisa dibilang sangat-sangat singkat, dan itu juga diharapkan bisa digunakan atau efektif sampai masa sekarang kayak gitu. Jadi pada saat itu yang namanya itu waktu itu adalah saat ini namanya Urban Development Corp, itu pada tahun 1955 itu memiliki usul untuk memberikan rumah susun atau hunian bertingkat. Tapi dengan poin utamanya itu adalah rumahnya itu harus murah dan terjangkau. Karena apa? Kan karena waktu itu kan sedang krisis karena habis Perang Dunia Kedua. Nah, diharapkan apabila diadakan sebuah hunian baru yang notabene-nya tidak sesuai dengan budaya lokal itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Enggak terlalu banyak dari penolakan yang terjadi gitu. Terutama pada saat itu ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, itu kelas menengah ke bawah yang berada di daerah perkotaan. Itu latar belakangnya. Kemudian, nah, penerapannya Danshi Housing ini kurang lebih sudah diterapin hampir di semua kota-kota besar ya, terutama di Tokyo, di Chiba, di Ichihara, terus juga di Yosuka, di Kanagawa itu sudah ada Danshi Housing. Dan menariknya dari Danshi Housing ini dia itu dibangun justru di dekat atau di area pusat kota. Karena apa? Karena diharapkan dari pembangunan Danshi Housing ini bisa mempermudah atau memberikan akses yang mudah, terutama bagi para penghuni dari Danshi Housing ini untuk melakukan aktivitas gitu, aktivitas baik untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau sekedar untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi bagusnya dari Danshi Housing kenapa kok dulu sangat mudah diterima itu, mereka dibangun hampir di tengah kota atau di area tengah kota itu, tapi dengan harga yang murah gitu. Jadi secara lokasi itu sudah strategis dan secara harga itu juga sudah murah. Jadi otomatis itu juga sudah sangat mudah untuk diterima oleh masyarakat. Nah, tapi ada hal lain nih yang menjadi faktor dari mengapa sih Danshi Housing itu dapat diterima mudah oleh masyarakat. Nah, ini ada namanya konsep Danshi Housing. Di sini yang ingin dibawa oleh pemerintah saat itu, karena ini kan sistemnya itu yang menyediakan hampir mirip kayak yang dijelasin oleh Hilmi waktu studi kasus kemarin ya, ini hampir dikelola oleh satu pihak, jadi hanya dikelola oleh pemerintah. Jadi hampir seluruh Danshi Housing atau bahkan seluruh itu memiliki prinsip yaitu tetap mempertahankan to live in the floor. Jadi kan kalau misalkan kita tahu ya, di negara Jepang itu kan hampir seluruh aktivitasnya kan dilakukan di atas lantai, kayak makan itu di atas lantai, terus tidur di atas lantai, terus cuci piring, bahkan duduk nanti ada lantainya, bahkan bisa semua aktivitas itu dilakukan di atas lantai kayak setrika dan lain sebagainya. Jadi kayak hal ini sudah menjadi budaya Jepang dari dulu gitu. Dan menariknya konsep ini tuh dibawa ke konsep hunian vertikal, di mana konsep Danshi Housing itu kan ada tiga yang utama. Yang pertama itu ada Genkan, kemudian yang kedua itu ada Washitsu, yang ketiga itu adalah alokasi ruang. Jadi Genkan itu apa sih? Jadi Genkan itu, oke aku next ya. Nah, Genkan itu seperti yang terlihat di gambar itu ya, di dalam gambar itu yang setelah kita masuk ke suatu rumah. Kalau misalkan kita lihat di rumahnya Doraemon ya, itu kan sebelum mereka masuk ke rumah itu kan kayak ada tempat buat naruh sepatu, tempat buat kayak tamu itu menunggu, atau sebelum dia masuk ke ruangan utama lah, ya ada tempat khusus yang disediain oleh pemilik rumah itu untuk tamu menunggu, dan itu bisa tempat menyimpan sepatu dan sebagainya. Dan itu menjadi tradisi atau budaya dari masyarakat Jepang dari dulu sampai sekarang, bahkan itu masih dipakai. Nah, itu namanya adalah Genkan atau tempat untuk ruang tunggu lah gampangannya. Nah, itu syarat pertama mengapa kok hunian vertikal itu benar-benar membudaya atau melokali dari kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat Jepang. Nah, kemudian yang kedua itu Washitsu. Nah, Washitsu tadi yang sudah aku jelasin ya. Jadi kegiatannya itu diadain di atas lantai. Jadi
kalau di hunian vertikal itu pun sendiri hampir di Dansi Housing keseluruhan itu dia nggak menyediakan kursi atau meja, atau kalau nggak itu merupakan request ya, itu memang dari konsep awalnya itu diberikan tempat itu untuk modelnya itu kayak kursi, cuman yang dia nempel di lantai kayak gitu, yang kayak tempat tempat mejanya itu juga yang kalau misalkan kakinya duduk itu masuk ke dalam kayak mejanya kecil itu, kayak misalkan untuk tempat menghangat atau lain sebagainya. Nah, itu juga masih dibawa sampai ke hunian vertikalnya atau ke Densi Housing ini sendiri. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan alokasi ruang. Nah, kalau dari kita tahu juga dari rumah-rumah Jepang itu kan sedikit sekali rumah Jepang itu menggunakan pembatas berupa tembok atau apa ya istilahnya, sesuatu yang permanen gitu. Jadi kebanyakan itu berupa kayak sekat-sekat, itu bisa berupa kayak dari bambu atau dari kayu dan lain sebagainya, bisa digeser-geser atau bisa dilepas-lepas. Nah, itu tujuannya itu untuk selain untuk meminimalisir ruang, itu juga bisa sebagai untuk mengakomodasi kepentingan ruang itu sendiri. Jadi kalau misalkan di ruang tengah ini mau diadakan sebuah acara, nah itu kan ada gabung sama dapur. Nah, itu kan pintunya itu bisa dibuka dan untuk memperlebar atau untuk memindah pembatas itu untuk hal yang lain, itu bisa digunakan bahkan di hunian vertikalnya dari Densi Housing ini sendiri. Jadi benar-benar dari budaya lokal masyarakat Jepang ini sendiri itu dibawa sampai ke konsep hunian vertikal. Nah, itu mengapa pada saat pembangunan Densi Housing ini sendiri itu bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat lokal. Jadi istilahnya nggak ada banyak penolakan gitu. Sangat-sangat efektif dan juga sangat-sangat efisien gitu untuk pembangunan hunian pada kala itu, bahkan hingga saat ini. Oke, next. Nah, ini bisa dilihat gambar-gambarnya. Bahkan, nah kursi-kursi modelnya itu juga seperti ini. Jadi nggak yang model tinggi yang bisa buat santai atau bisa buat ngopi. Kalau orang Indonesia itu nggak seperti itu. Jadi lebih kayak gini. Terus ini juga genkannya bisa dilihat yang gambar bawah. Itu kayak tempat ruang tunggu. Itu bisa buat taruh sepatu, taruh payung, dan lain sebagainya. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi apa sih kelebihannya dari Ganshi Housing itu? Nah, kalau dari segi kelebihan itu, yang pertama yang jelas karena tujuan utamanya itu adalah agar mudah diterima masyarakat dan juga karena itu adalah saat terjadi setelah perang itu harganya harus murah. Yang pertama itu harganya harus murah. Karena baik dari harga beli atau harga sewa itu harus terjangkau, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Walaupun pada saat ini di Jepang itu kawasan menengah ke bawah itu sangat sedikit, bahkan persentasenya itu sangat-sangat kecil dibandingkan oleh orang-orang tuh yang memiliki penghasilan menengah ke atas kayak gitu. Kemudian yang kedua, sebagian Dansi itu merupakan bangunan tua, tapi itu masih sangat bersih dan terawat, masih sangat-sangat dirawat dan dijaga. Meskipun sudah berumur puluhan tahun, karena adanya pengurusan yang baik dari petugas piket maupun dari pengelola Dansi Housing ini sendiri, keadaan dari Densi Housing ini sangat terawat dan bersih, dan itu menjadi kelebihan karena kalau misalkan itu menjadi kumuh, itu bisa menjadi sesuatu yang bumerang bagi penyedia Densi Housing karena itu menjadi stigma yang negatif kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu dari lokasinya strategis, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi bahwa umumnya lokasinya ini nggak jauh dari tempat-tempat yang krusial kayak perkotaan, kayak sarana transportasi, kereta api, dan dekat dengan jalan besar atau jalan utama. Hal itu tuh dikarenakan karena pemerintah membangun perumahan itu sesuai dengan perencanaan kota yang akan dirancang hingga berpuluh-puluh tahun ke depan atau bahkan hingga saat ini kayak gitu. Kemudian yang keempat itu adalah keberadaan taman atau tempat bermain anak dalam area Danci itu membuat lingkungan sekitar itu menjadi asri dan nyaman. Jadi kompleks dari Danci ini sendiri memiliki taman khusus atau biasanya ada ruang terbuka hijau di sekitar area itu agar nantinya bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari atau bahkan hanya untuk bermain dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu lokasinya dekat dengan pusat perbelanjaan atau supermarket. Jadi agar nanti perencanaan pembangunan rumah yang telah direncanakan ini dapat dihuni oleh banyak orang dan itu juga sangat-sangat efektif gitu hingga saat ini. Selain harganya murah juga dekat dengan pembelanjaan, juga dekat dengan stasiun kereta yang sudah aku jelasin di awal tadi. Jadi sangat-sangat menarik kalau dari kami mungkin dari Densi Housing ini sendiri. Kemudian selain kelebihan tentu saja ada kekurangannya dari Densi Housing ini sendiri karena ini merupakan program yang sudah sangat lama dicetuskan setelah Perang Dunia Kedua. Jadi pasti akan ada hal-hal
yang lambat laun terbentuk lah, atau istilahnya lambat laun itu muncul kayak gitu. Yang pertama karena agensi housing ini memang tujuannya dulu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah, hingga saat ini pun eee, yang menghuni pun masih masyarakat masyarakat menengah ke bawah kayak gitu. Jadi, masyarakat menengah ke bawah kan sekarang populasinya sudah sedikit ya. Jadi, ada stigma-stigma negatif gitu yang diberikan. Seperti yang pertama itu, banyak didominasi oleh lansia, terus kemudian menjadi perumahan sosial karena sekarang dimanfaatin untuk, eee, perumahan sosial oleh pemerintah, dan tentunya untuk mereka-mereka yang berpenghasilan rendah, kayak gitu. Kemudian menjadi tempat imigran Asia, dan yang keempat menjadi, eee, apa ya, konsep ruang ini sendiri sekarang sudah cukup menyulitkan karena, tentu saja karena era modernisasi pasti bahkan dibutuhin gitu yang namanya, apa ya, namanya modernisasi lah atau renovasi ya gitu. Kemudian yang mungkin agak krusial di sini tuh karena hampir sebagian besar Densi itu nggak tersedia lift kayak gitu, jadi masih berupa tangga. Sedikit yang, ada lift, kalau misalkan kalian nonton itu film dari, apa ya, yang All of Us Are Dead itu kan, waktu awal filmnya itu kan itu kayak gitu, itu namanya Densi, tapi di situ sudah ada lift-nya kayak gitu. Nah itu yang sudah direnovasi. Tapi kalau yang dulu-dulu itu nggak ada lift-nya, itu menjadi kekurangan dari Densi Housing ini sendiri. Kemudian ada kesimpulannya. Jadi yang pertama, kesimpulan dari penerapan Densi Housing ini sendiri telah menyediakan hunian yang dapat mengakomodasi jumlah penduduk yang tinggi di Jepang. Kemudian yang kedua, itu sudah menggunakan kebiasaan masyarakat sebagai konsep Densi Housing, itu membuat kecilnya penolakan dan mudahnya diterima sebagai hunian tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, itu banyaknya penerapan Densi di pusat kota memudahkan akses sehingga banyak masyarakat tertarik. Kemudian yang keempat, tetapi masih belum adanya renovasi sesuai kemajuan teknologi menyebabkan timbul beberapa masalah sehingga menurunkan tingkat permintaan menggunakan, Densi ini di sebagian besar wilayah. Jadi sudah mulai kosong dan digunakan sebagai tempat imigran dari Asia tadi. Kemudian yang kelima itu menjadi, banyaknya pemanfaatan Densi sebagai fungsi lainnya, turut mengurangi minat masyarakat menggunakan hunian tersebut, kayak gitu. Nah itu mungkin, sedikit dari, studi kasus di Jepang ya, mungkin bakal dilanjutin dari studi kasus yang di dalam negeri. Bisa langsung dilanjutin oleh Mas Nazar. Terima kasih. Nah, kemudian untuk studi kasus di luar negeri, kelompok kami mengambil salah satu program atau kebijakan pemerintah, yaitu program Gapura Mantap. Ini berada di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, program Gapura Mantap ini merupakan upaya pemerintah Tanah Datar dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Program ini merupakan gagasan dari Bupati Tanah Datar yang pada saat itu Irnansyah Tarmizi, yang mengacu pada peraturan Bupati Tanah Datar nomor sekian tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2017 sampai 2021. Nah, beliau ini mengamanatkan bahwa perlu adanya sinergi dari berbagai pihak dalam menanggulangi kemiskinan di daerah. Nah, program ini dilaksanakan atas prinsip gotong royong dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini lahir melalui kegiatan Bupati Sehari Berkantor di Negara, atau kegiatan ini adalah kegiatan belusukan yang dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Datar. Jadi Bupati Tanah Datar ini memiliki program di mana dia mengunjungi sehari itu melakukan sidak di kantor-kantor Nagara. Yang belum tahu Nagara adalah wilayah terkecil setelah kecamatan. Nah, kalau di sini kan misal setelah kecamatan adalah kelurahan. Nah, kalau di daerah sana itu disebut sebagai Nagara. Nah, melalui kegiatan belusukan ini, Bupati Tanah Datar menemukan beberapa permasalahan yang banyak terjadi di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya ini adalah banyak ditemukan masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Next. Nah, lahir dari latar belakang tersebut, sebenarnya sebelumnya di Kabupaten Tanah Datar juga ada program yang melakukan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni. Tapi ada pula perbedaan Gapura Mantap dengan program sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah keterlibatan stakeholder. Nah, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi TLH di Kabupaten Tanah Datar sebelumnya yaitu ada Dinas Perkim, Lingkungan Hidup, Basnas, dan pemerintahan nagari. Nah, sedangkan pada program Gapura Mantap ini pelaksanaannya selain melibatkan pihak-pihak yang tadi juga melibatkan masyarakat dan perantau. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwasannya program Gapura Mantap ini dilaksanakan atas prinsip gotong royong. Next.
Nah, kemudian ada untuk pelaksanaan dari program Gapura Mantap itu sendiri. Yang pertama adalah susunan tim koordinasi Gapura Mantap. Yang pertama ada Dinas Sosial PP dan PA, Dinas Perkim Lingkungan Hidup, Basnas, dan yang terakhir ada Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Nah, untuk target dari program Gapura Mantap ini sendiri adalah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni di daerah dan diprioritaskan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar. Nah, untuk targetnya sendiri pada tahun 2017 berjumlah 564 unit, pada tahun 2018 sampai tahun 2020 berjumlah 700 unit, dan pada tahun 2021 berjumlah 638 unit. Dan apabila di total keseluruhan berjumlah 3.302 unit. Next. Kemudian ada tahap-tahap dari pelaksanaan program Gapura Mantap itu sendiri. Nah, yang pertama adalah tahap koordinasi, perencanaan, dan penganggaran. Tahap ini di mana tim koordinasi melakukan perencanaan dan penganggaran mengenai kegiatan rehabilitasi RTLH ini dengan para stakeholder. Kemudian yang kedua ada tahap sosialisasi. Ini para tim koordinasi melakukan sosialisasi pada semua stakeholder, tim pelaksana, masyarakat, dan perantau. Ini dibuat agar semua elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar itu dapat mengetahui, memahami, dan dapat mendukung program Gapura Mantap ini dengan baik. Kemudian yang ketiga itu tahap pemantauan dan evaluasi. Nah, pada tahap ini tim koordinasi akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi RTLH dari setiap stakeholder. Dan pada akhir pelaksanaan, yaitu pada periode setiap tahunnya, akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder untuk dijadikan pedoman pada pelaksanaan di tahun selanjutnya. Yang keempat yaitu tahap penanganan pengaduan. Nah, tim koordinasi juga bertugas untuk menangani pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi RTLH di Kabupaten Datar. Nah, untuk pengaduan-pengaduannya itu sendiri dapat berupa keluhan-keluhan dari masyarakat. Misalnya apabila ada rumah yang sudah memenuhi kriteria tapi dia tidak mendapatkan bantuan, ataupun berupa dapat melaporkan disinformasi seperti terdapat kegiatan rumah yang mendapat bantuan padahal rumah tersebut terlihat layak huni. Kemudian yang kelima ada tahap pembinaan. Nah, dalam tahap ini, tim koordinasi ini melakukan pembinaan agar program Gapura Mantap dapat terlaksana dengan harmonis dan menjadi program yang berkelanjutan dan dapat dilaksanakan seterusnya. Next. Belum. Yang keenam ada tahap pelaporan pelaksanaan program. Nah, ini merupakan tahap terakhir dari program Gapura Mantap. Di sini setiap stakeholder berkewajiban memberikan laporan kegiatan rehabilitasi RTLH kepada Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar, dan nantinya laporan tersebut akan direkap dan dilaporkan kepada Bupati Tanah Datar. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah realisasi pelaksanaan program Gapura Mantap. Nah, pada program Gapura Mantap ini, seperti yang disebutkan tadi, partisipasi masyarakat sekitar sangat dibutuhkan. Bantuan yang diberikan masyarakat ini dapat berupa dana, material, makanan, ataupun tenaga. Nah, hal ini berkaitan dengan prinsip Gapura Mantap, yaitu dilaksanakan atas prinsip gotong royong yang memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Kemudian setelah program Gapura Mantap ini dikoordinasikan dan disosialisasikan, nah ternyata mendapat respon dan dukungan penuh dari masyarakat secara keseluruhan. Sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah setelah ditambah dengan swadaya dari masyarakat dan perantau Kabupaten Tanah Datar, nilainya menjadi bertambah. Nah, hal ini berkaitan dengan dana yang dibesarkan oleh pemerintah sangat terbatas. Yang diberikan hanya sebesar 7,5 juta sampai 20 juta per unit. Nah, sehingga masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan dana yang didapatkan tersebut. Oleh karena itu, para penerima bantuan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar. Nah, dari jurnal yang kita jadikan sebagai referensi, pada jurnal tersebut terdapat juga wawancara terhadap penerima bantuan program Gapura Mantap, yaitu Rosna. Dia menyebutkan bahwa total dana yang didapatkan hanya sebesar 8,5 juta. Kalau direhab keseluruhan tidak akan cukup dengan dana yang didapatkan. Jadi, sebagian bahannya masih menggunakan bahan-bahan yang lama seperti kayu dan papan. Nah, hal ini disebabkan karena dana yang didapatkan sedikit. Nah, untungnya ada masyarakat sekitar yang menolong membangun rumah. Jadi tidak perlu lagi cari tukang. Jika diupakan untuk membangunnya, maksudnya jika diupakan untuk membayar tukang, nah tidak akan cukup dengan dana yang didapatkan dari pemerintah tadi. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar ini pentingnya partisipasi masyarakat sekitar dalam pembangunan rumah layak huni bagi penerima bantuan. Next.
Nah, juga dilakukan wawancara terhadap pada Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat atau KUKESA setempat, yaitu Yusrizal. Dia menyebutkan bahwa kami dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ini meminta bantuan kepada TNI dan Polri dengan menyurati mereka bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan rehabilitasi RTLH. Nantinya TNI dan Polri tersebut akan ikut gabung dalam pelaksanaan. Hal ini kita lakukan sesuai dengan himbauan tim koordinasi, di mana dalam pelaksanaan program Gapura Mantap ini juga dilibatkan dari TNI dan Polri dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat setempat. Nah, berdasarkan hasil wawancara peneliti tadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan TNI dan Polri merupakan salah satu upaya dari pemerintah Nagari untuk mendorong partisipasi masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan TNI dan Polri, masyarakat sekitar juga akan ikut serta dalam membangun kegiatan rehabilitasi RTLH. Nah, sehingga akan meningkatkan nilai swadaya dari masyarakat. Next. Nah, berikut adalah foto dokumentasi dari pelaksanaan program Gapura Mantap secara bergotong royong. Dapat dilihat pada gambar ini ada bapak-bapak TNI yang ikut serta dalam rapat-rapat untuk pembangunan tersebut. Next. Kemudian ini ada dampak tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, setelah melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi, ternyata partisipasi masyarakat tanah datar sangat tinggi. Nah, tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat tanah datar cukup tinggi. Nah, sampai-sampai rencana pelaksanaan program Gapura Mantap tahun 2017 yang awalnya ini sebanyak 564 unit naik menjadi sebesar 915 unit dengan rincian bisa dilihat sebagai berikut. Sepertinya disconnected ya. Semoga bisa bergabung kembali. Kalau enggak bisa diambil alih dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Sepertinya kosnya Nazal mati lampu, Pak. Ini langsung dari kami terusin atau? Ya, diteruskan aja kalau gitu, nggak apa-apa. Oke, baik, Pak. Oh, ini sudah masuk lagi, Pak, orangnya. Nah, baik, mohon maaf. Akan saya lanjutkan kembali, yaitu ini adalah pada realisasi dana pelaksanaan Gapura Mantap. Nah, sangat disayangkan sekali meskipun rencana awal target ini bertambah menjadi 915 unit, tetapi dalam pelaksanaannya ini hanya pada tahun 2017 hanya 649 unit yang rampung dikerjakan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan dana pada beberapa nagari di akhir tahun anggaran, yaitu Desember 2017, dan akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran 2018. Nah, bisa dilihat ya pada tabel realisasi dana pelaksanaan program Gapura Mantap ini, pada beberapa kecamatan, ini sumber dana yang didapatkan dari masyarakat bisa dibilang lumayan tinggi. Salah satunya dapat dilihat pada Kecamatan Tanjung Mas, di mana dana masyarakat ini berjumlah 249 juta. Nah, apabila dibandingkan dengan yang didapat dari pemerintah, yaitu KKTDD, Basnas, Pokir maupun APB negeri, ini apabila dibandingkan masih besar dari masyarakat sendiri untuk di Kabupaten Tanjung Mas. Tentu saja tidak begitu pada kecamatan-kecamatan lainnya. Nah, next. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini adalah program Gapura Mantap ini merupakan sebuah terobosan
Gerakan Pugar Rumah bagi masyarakat yang tidak mampu, yang dibentuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya dikoordinasi oleh badan pemerintahan seperti Dinas Sosial, PPPA, Dinas Perkim, Basnas Setda, dan BKD, program ini juga dilaksanakan atas prinsip gotong royong dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Untuk agenda selanjutnya, kami serahkan ke Pak Prananda. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan ulasan studi kasusnya juga yang sangat menarik. Yang Danci System itu tadi saya malah karena namanya mirip ya, saya malah teringat oleh Danwei System yang diterapkan di di Cina. Tapi itu sebelum itu di era ekonomi, mereka bilangnya planned economy era antara tahun 1950 sampai 1970. Danwei System ini menarik, tapi dia bukan hanya housing ya, tapi justru Danwei System ini saya kasih link ke paper. Danwei System ini malah masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat gitu. Intinya kalau tadi kan ngomong soal public housing dan sebagainya, kalau di sini di dalam sistem ini karena Cina adalah negara sosialis, maka perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh negara, perusahaan-perusahaan negara, BUMN-nya lah, BUMN itu mereka punya pabrik, punya kantor dan sebagainya, dan di dekat kantor pabriknya itu ya tempat tinggal para pekerjanya, manajernya juga tinggal di situ, semua tinggal di satu kampung gitu. Jadi dia adalah corporate run society sesuai dengan judul artikel yang saya share itu, corporate run society, masyarakat yang dikelola oleh perusahaan, yang dikelola oleh negara. Tujuannya adalah untuk memeratakan pendistribusian opportunity ya, opportunity resources. Jadi kita tinggal di sebuah Danwei itu berarti kita dapat rumah, kita dapat kerja, kita dapat makan dan layanan-layanan lain-lainnya gitu. Kalau kita nggak tinggal di satu unit community unit, social unit, berarti kita nggak dapat fasilitas-fasilitas seperti itu gitu. Yang menarik adalah ya dia kelihatannya dari selubungnya, ide yang fantastis, semuanya all in gitu ya. Tapi itu adalah salah satu cara pemerintah itu memegang kendali atas sumber daya utama yang dia miliki, yaitu tenaga kerja. Itu cara mereka mengendalikan tenaga kerjanya begitu. Silahkan membaca artikel yang saya kirim melalui link di chat box. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar kepada kelompok yang telah menyajikan materi tentang kebijakan itu tadi. Silakan. Silakan Adi. Ya, baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Saya habis ini mau bertanya kepada kelompok 4 ya. Sebelumnya makasih atas materi yang disampaikan. Mungkin di sini saya mau terkait dengan Danci Housing ya. Jadi kan berkaca dari Danci Housing ini kan dia merupakan sebuah konsep penjaminan rumah yang berbasis budaya juga ya. Kurang lebih tadi saya dengar seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri apakah ada nggak sih kira-kira contoh implementasi yang penyediaan perumahan itu yang serupa, jadi berbasis budaya gitu?
Mungkin itu. Terus satu lagi, kalau ini lebih minta pendapat juga. Jadi kalau misalnya lihat dari karakteristik penduduk sosial budaya Indonesia itu yang cukup divergen, apakah kalau di Indonesia ini diterapkan hal yang serupa itu apakah sekiranya itu dapat sukses ya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk ikut di perumahan umum itu. Mungkin kayak gitu. Terima kasih. Silakan langsung dijawab. Ini langsung dijawab atau masih nunggu pertanyaan lainnya, Pak? Langsung aja, nggak apa-apa. Oke, Pak. Saya izin mengomentari atau menjawab dari pertanyaannya Abi ya. Jadi yang pertama itu kan bagaimana kalau implementasi dari yang diterapin di Densi Housing itu dibawa ke Indonesia itu ada apa enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira bisa nggak sih budaya Indonesia itu dibawa ke konsep dari kalau misalkan di Indonesia itu namanya berarti rumah susun ya. Itu bisa apa enggak? Kayak gitu ya. Nah, kalau dari opini pribadi aku atau pribadi saya itu kalau kalau dan si Housing ini sendiri kan latar belakangnya itu kan dulu karena adanya Perang Dunia Kedua ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu Jepang terjadi krisis, itu banyak baik dari krisis makanan, krisis tempat tinggal, sampai krisis semuanya lah hampir terjadi di dua kota besar itu. Nah, ini kan latar belakangnya dulu kan tujuannya itu kan buat memberikan perumahan sebanyak-banyaknya yang bisa mengakomodasi semua penduduk yang terutama kehilangan tempat tinggal karena bom di Hiroshima dan Nagasaki yang nantinya bisa digunakan gitu oleh mereka-mereka yang kehilangan hunian. Dan karena mereka kehilangan hunian, otomatis mereka kan kehilangan harta. Nah, tujuannya juga dibangun Densi Housing itu dengan harga murah agar nantinya itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu dibangun Densi Housing itu kan mau nggak mau dari orang Jepangnya sendiri itu harus menerima. Itu yang pertama. Nah, kedua, bagaimana sih biar masyarakat Jepang menerima itu kan dibikin dari budaya di Jepang itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kan perbedaan yang terjadi itu kan agak istilahnya agak kontras ya. Kalau di Indonesia itu bukan karena kita terpaksa tinggal di suatu hunian bersusun, itu bukan karena suatu apa ya, bencana alam atau apa, tapi lebih ke habisnya lahan kayak gitu kan. Habisnya lahan dan banyaknya lahan-lahan yang ilegal atau pembangunan rumah yang nggak sesuai dari tempatnya. Nah, kalau kayak gitu itu kan kayak pertama dari latar belakangnya kan udah beda. Jadi itu lebih kayak ke normalisasi atau istilahnya pembangunan yang lebih lebih layak lah bagi orang itu dipindah. Jadi kan bukan karena mereka apa ya istilahnya karena mereka itu harus dipindah itu buat demi kebaikan mereka gitu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari budayanya Indonesia sendiri, kalau dari aku belum tahu yang diimplementasikan di rumah susun ya, karena kalau di Indonesia sendiri kan konteks dari pembangunan rumah susun itu kan untuk mengakomodasi dari pergusuran dari orang-orang tadi yang dipindah. Terus yang kedua itu dengan harga yang terjangkau dan juga fasilitas yang mewadai tapi juga secukupnya kayak gitu. Jadi kalau dari budaya Indonesia sendiri itu kan budaya Indonesia itu orangnya suka nongkrong ya, jadi suka berkumpul lah. Jadi bukan masalah dia tinggal di mana, tapi walaupun dia tinggal, dia lebih sering keluar sama orang-orang kayak gitu. Misalkan orang yang bekerja di sawah, itu kan hampir setiap harinya kan mereka lebih banyak ngobrol di cakruk gitu, makan bareng dan lain sebagainya. Dan pulang ke rumah pun itu sore hari, dan itu hanya untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Jadi beda kalau di Jepang itu kan konteks budayanya itu dari bentuk rumahnya itu sendiri. Jadi kalau dari aku mungkin kayak gitu. Ada tanggapan dari Abi? Oke, mungkin aku langsung mau coba nanggapin ya. Berarti kalau dari pendapatmu, kalau di Indonesia tuh konteksnya beda, jadi nggak bisa diterapkan budaya untuk menarik minat warga gitu. Karena kan kita sering dapat kasus bahwa ada beberapa warga tuh mungkin menolak rusunawa dan menolak digusur. Jadi kalau dari konteks Indonesia sendiri kurang cocok untuk diterapin daya tarik dengan budaya gitu ya. Ya benar, kalau kami mungkin kayak gitu.
Kalau dari segi budaya mungkin kurang cocok. Karena kalau misalkan mau di rumah susun pun kan tetap bisa buat kumpul sama warga-warga gitu. Kalau misalkan dari lihat budayanya masyarakat yang misalnya suka kumpul-kumpul kayak cangkruk dan ngopi kayak gitu. Saya punya dugaan kalau kebiasaan cangkruk, nongkrong, apapun itu ya, apapun istilahnya dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kenapa kok itu tumbuh kembang di wilayah perkampungan gitu? Salah satu alasan yang saya menduga karena unit-unit hunian di dalam kampung, apalagi kampung yang padat sekali, unit-unit huniannya kan kecil, sumpek kalau di dalam rumah terus, akhirnya keluar, dan ketika mereka keluar beraktivitas di luar, maka proses sosialisasi, interaksi itu terjadi. Nggak enak ngobrol, nggak enak cuma ngobrol aja gitu, kering mulut ini, akhirnya ke warung kopi lah, warung kopinya kebetulan juga dekat dan seterusnya gitu. Jadi kebiasaan seperti itu ya udah memang dan saya kira kebudayaan tersebut sudah mengakar sehingga sekalipun orang yang dari kampung itu terus kemudian pindah ke kompleks gitu, rumah gedongan gitu ya, dia tetap ada keinginan untuk berkumpul itu tetap ada gitu. Saya kira kita bisa mengeluarkan seseorang dari kampung, tapi barangkali kita nggak bisa mengeluarkan kampung dari orang tersebut begitu. Karena memang ya sudah memang kebiasaannya seperti itu. Sekarang mungkin sudah mulai bergeser. Sempat ada kalau nggak cangkruk di kampung, nonton badminton bareng, nonton bola bareng, tinju atau apa gitu, nonton berita bareng. Semua sudah disediakan dalam rumah. Barangkali unjung-unjung keliling ke rumah kumpul di rumahnya siapa. Sekarang geser lagi gitu. Geser lagi dari kumpul di rumahnya seseorang menjadi udah kumpul nongkrong di luar. Kali ini bukan di warkop dekat rumah, tapi nongkrongnya lebih jauh. Jangkauan jaringan sosialnya pun juga lebih lebar gitu. Karena rumah saya di ujung sini, rumah teman saya di ujung sana, ada ketemunya di tengah-tengah. Jadi ada yang saya ilustrasikan di sini adalah interplay atau hubungan antara jejaring sosial, terus kemudian bentuk lingkungan fisik tempat tinggal, lingkungan fisik perkotaan, itu semua sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kita saling berinteraksi dan bagaimana kita hidup di dalam ruang-ruang perkotaan itu gitu. Soal sesuai atau tidak bentuk danji itu untuk diterapkan ke Indonesia yang notabene lebih diverse begitu ya. Percaya atau enggak, dari setiap kelompok masyarakat yang pernah saya setiap tempat yang pernah saya tinggali, kita kan dari kecil dididik oleh sistem pendidikan kita bahwa negara kita itu sangat beragam, penduduknya beragam, Bhinneka Tunggal Ika itu bahkan ditulis di dalam lambang kenegaraan kita, berbeda-beda tapi tetap satu. But you know what? Ketika saya tinggal di Jerman yang negaranya lebih kecil ukurannya daripada Pulau Kalimantan bahkan. Diversity itu juga ada. Dari ujung utara ke ujung selatan, timur, barat itu diversity-nya juga ada. Beragamnya
beragam bentuk, ragam kebudayaan, mungkin ya, kebudayaan, kebiasaannya juga beda-beda. Orang yang dari Saxon itu kalau ngomong seperti apa, outlook mereka, perilaku mereka seperti apa, itu berbeda dengan orang-orang yang dari timur, dari barat dan lain sebagainya. Di Cina yang jumlah penduduknya 6 sampai 7 kali lipat lebih banyak daripada kita, diversity-nya juga luar biasa. Dari saya sampai di satu titik itu bisa membedakan, walaupun tidak sepenuhnya ngerti, gitu, bisa membedakan dialek atau logat seseorang dari Cina Utara sama yang dari selatan. Kalau yang dari utara tuh ngomongnya kayak gini, jadi setiap kali dengar ada yang ngomong suaranya kayak gini, oh utara, orang utara, ini orang selatan. Dan setelah saya telusuri lagi bentuk-bentuk rumah tradisional mereka dan lain sebagainya, sama seperti kita. Kalau kita dari Sabang sampai Merauke beda-beda, ya mereka juga sama, dari lebih predominantly dari utara ke selatan sih. Timur baratnya, bagian baratnya sih nggak, bagian baratnya lebih bagian baratnya didominasi oleh gurun, jadi nggak, jadi settlementnya nggak terlalu banyak, tapi sama. Gitu. Diversity itu beragam. Jadi Jepang pun saya kira juga sama. Nah, soal bagaimana apakah bentuk public housing itu bisa menampung kebutuhan menampung kebutuhan kebiasaan yang berbeda-beda ini, idealnya harus bisa. Idealnya sih harus bisa, tapi kita kan tidak tinggal di dunia yang ideal. Jadi ya, saya lihat sendiri tadi layout floor plan dari unit Danchi itu sama seperti unit-unit tipikal di hunian di Jepang yang kalau saya bilang itu bahasa kerennya itu ruangannya itu sak celekutik gitu, jadi kecil. Penuh sekat-sekat dan barangkali itu juga karena mereka menerapkan sampai sekarang, mereka menerapkan unit perhitungan ruang sesuai dengan ukuran tatami mereka, ukuran dan konfigurasi tatami. Enak sih, kamarmu berapa tatami? 3, 4, 6 dan seterusnya. Tapi 3, 4 atau 6 pun kalau konfigurasinya kalau beda konfigurasi, maka bentuk ruangannya juga berbeda. So interesting. Pendekatan yang menarik itu. Tapi apakah seperti itu bisa menjamin terjadi kohesi sosial? Harusnya bisa. Kalau pengen lebih ekstrim, contohnya Singapura. Sepertinya minggu lalu juga disampaikan soal Singapura itu deh. Atau itu kelas yang berbeda ya. But anyways, mereka sampai mengendalikan rasio. Dalam satu komunitas gitu ya. Kalau sistem Danwei di Cina itu ya sudah, pokoknya perusahaan A menyediakan rumah makan dan fasilitas dan layanan dasar dan sebagainya, mereka nggak peduli berapa yang dari daerah mana dan seterusnya, nggak peduli. Tapi kalau di Singapura mereka sampai sejauh itu mengendalikan rasionya supaya tidak ada kelompok sosial atau etnis tertentu yang terlalu dominan. 30% Pakistan, 30% Chinese, 30% Melayu mungkin gitu ya. Terus 10%-nya ya udah didistribusikan secara rata aja lah gitu. Barangkali gitu. Tapi apakah rasio-rasio seperti itu bisa perhitungan seperti itu bisa berjalan? Saya kira society, masyarakat itu juga nggak bisa kita perlakukan perhitungan seperti itu. Karena manusia itu penuh dengan full of surprises lah, penuh dengan kejutan gitu. Walaupun rasio misalnya ya, nyuwun sewu 25% Batak, 25% Dayak, 25% Jawa, 25% Bali katakan. Apakah terus itu tidak menjamin bahwa yang orang Batak tidak lebih dominan dari yang Jawa dan lain sebagainya gitu? Belum tentu. Karena manusia adalah
manusia. Jangan-jangan yang kelompok Balinya yang lebih dominan dibandingkan kelompok etnis yang lain. So menurut saya gini, public housing bentuknya apapun bentuknya itu, we can only do so much. Kita hanya bisa menyediakan. Kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan apa yang bisa terjadi di situ. Kita hanya bisa menyediakan fasilitasnya, fisik, kemudian legal framework-nya, kebijakannya, peraturannya seperti ini. Selebihnya ya sudah, tinggal kita monitor dan evaluasi aja. Gitu. Yang paling dekat dengan total kontrol ya sistem Danway itu tadi. Ada perusahaan, ada rumah, ada ini dan lain sebagainya. Pokoknya dan itu semuanya dikendalikan oleh negara. Apakah kita mau seperti itu? Maybe not gitu ya. Gitu. Jadi dan kita kembali lagi ke landasan filosofis kebijakan itu sendiri. Tadi kan sudah disebutkan kebijakan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Dan kemaslahatan bersama ini tadi menjaga keseimbangan lingkungan dan lain sebagainya. Ya, kemaslahatan kan nggak cuma manusia tapi juga kemaslahatan lingkungan dan seterusnya. Dan bagaimana landasan filosofis ini kemudian diterjemahkan ya itu tergantung dari kebiasaan masing-masing society atau masing-masing kelompok masyarakat itu. Budaya kita kolektif, tipikal budaya Asia. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa sebenarnya budaya kolektif itu nggak eksklusif di kita saja. Budaya kolektif itu di mana-mana, di seluruh, arguably di seluruh pelosok dunia gitu. Tapi munculnya itu beda-beda. Beda kemunculannya gitu. Kalau di kita mungkin frekuensi kemunculannya lebih sering. Hampir semuanya bersama-sama, kolektif. Kalau di masyarakat Barat Eropa dan sekitarnya gitu, budaya kolektif itu ada, tapi frekuensi kemunculannya dan kapan dia munculnya itu beda. Barangkali tidak di setiap aspek kehidupan atau tidak di setiap aspek kehidupan seperti kita dan masyarakat Asia lainnya misal itu. Wow, sebenarnya ini kan kita ngomong kebijakan toh ya, malah kemana-mana. Gitu. Barangkali kita masih ada waktu, barangkali ada lagi yang ingin berkomentar. Sementara menunggu pertanyaan atau komentar lain, izinkan saya untuk menampilkan ini sebelum lupa. Kalau tadi ada yang terlambat bergabung atau terjadi gangguan jaringan atau gangguan power supply. Silakan. Pak, sambil menunggu kelompok lain bertanya, mungkin saya ingin bertanya mengenai yang Bapak Sherling tadi mengenai Danway sistem di Cina, Pak. Nah, ini saya sempat pernah baca-baca kalau misalnya di Cina itu ada sistem sosial kredit yang diberlakukan pemerintah untuk mengontrol ini para perilaku warganya. Apakah ini ada hubungannya dengan Danway sistem ini, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, makasih, itu pertanyaan yang bagus sekali. Saya juga pernah dengar soal social credit system ini. Kalau kita sistem kredit semester SKS, kalau mereka SCS, social credit system. Apakah ada kaitannya dengan Danway? Saya nggak terlalu familiar dengan sistem kredit sosialnya mereka. Kalau itu diterapkan di era yang sama dengan penerapan era Danway,
1950-1970-an itu sebelum revolusi pemerintahan, saya kira ya. Tapi kalau Dunway itu adalah upaya untuk mengendalikan pertumbuhan spasial, mengendalikan arus barang dan jasa, sistem kredit sosialnya ini untuk mengendalikan perilaku dan sedikit banyak memastikan kalau rakyat itu tunduk pada ketentuan-ketentuan negara. Barangkali iya, kita perlu melihat eranya overlapping nggak? Kalau eranya overlapping berarti kemungkinan iya, dan kita perlu menelusuri lebih lanjut apakah betul demikian. Kalau misalnya iya, barangkali pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif sih sistem kredit sosial tersebut? Apakah terus kemudian tingkat kepatuhan terhadap hukum itu meningkat, atau ya ternyata sama saja gitu. Apakah SKS sistem kredit sosial mereka itu bisa menjamin, let's say, keamanan? Apakah bisa menekan tingkat kriminalitas misalnya? Ya barangkali di level mikro iya gitu, tapi di level makro mungkin iya, mungkin tidak. Saya kira social credit systemnya itu ya tadi as a form atau bentuk social control gitu. Nah, tapi sekali lagi saya nggak terlalu familiar, kita barangkali bisa menelusuri bersama-sama gitu. Ada lagi yang ingin berbagi, berkomentar mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah menyajikan presentasinya dan studi kasusnya serta diskusi yang berlangsung di siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Di minggu ke-6, ini nggak kerasa udah minggu ke-6. Gitu. Baik, saya kira kita bisa cukupkan pertemuan ini sampai sekian dulu. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa bertemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.